Ya elah, takut sama corona. Takut tuh sama Allah. Tahu, corona itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Dia nggak bakalan melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah. Pikir, nggak usah takut ke masjid. Datang aja ke masjid. Lagi nih yang namanya sakit, mati. Itu kan takdir dari Allah. Kalaupun kita sembunyi di dalam rumah, ya tetap aja. Saatnya sakit ya sakit, mati ya mati. Masa takut ke masjid gara-gara corona kayak gini? No, lihat no, mall, diskotik masih buka. Emangnya mall sama diskotik lebih mulia apa daripada masjid? Masa kita lebih bela-belain nutup masjid daripada nutup diskotik sama mall? Mikir dong, dasar lemah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adezun. Gimana teman-teman? Pernah dengar nggak kata-kata kayak tadi? Yang lagi hits nih kayaknya belakangan ini. Ini sebenarnya gimana sih kita ngadepin hal ini? Mau tahu? Yuk kita simak pembahasannya. Tunggu dulu sebelum saya masuk ke pembahasannya, ya kita doa bersama dulu ya. Semoga wabah corona ini segera berakhir sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas secara normal kembali. Dan teman-teman juga semoga bisa terus sehat walafiat sampai wabah corona ini berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita bahas. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya akan bahas dari sudut pandang Islam ya. Karena kenapa? Basic saya memang pendidikan agama Islam. Saya berbicara dari sudut pandang keislaman karena sudah agak meresahkan kalau menurut saya. Yang akan saya bahas yang pertama adalah terkait dengan takdir. Khususnya dalam memahami arti dari takdir itu sendiri. Jadi dalam khasanah wawasan keislaman bahwa ada beberapa pemikiran terkait dengan takdir ini. Yang pertama adalah pemikiran dari aliran Jabariyah. Yang kedua adalah pemikiran dari aliran Qadariyah. Dan yang ketiga adalah pemikiran dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Jabariyah. Jabariyah apa sih? Jabariyah ini dipopulerkan oleh Jahm bin Safwan. Mereka meyakini bahwa Allah menciptakan manusia, lalu kemudian segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu adalah murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kelibatan kehendak manusia sama sekali pada dirinya. Seperti misalnya solehnya manusia, itu bukan karena keinginan dia, tapi memang karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya dia ke dalam surga itu juga bukan karena hasil ikhtiar dia, tapi itu adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lapar, dia pengen makan, dia nikah, bahkan dia sakit dan mati, itu bukan karena hasil ikhtiar dia, tapi itu adalah kehendak Allah semata menurut keyakinan mereka. Di satu sisi mungkin kita berpikiran benar kok memang segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu memang kehendak Allah. Dan itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dari kita lahir sampai kita meninggal itu sudah tercatat. Bahkan kita masuk surga dan neraka pun sudah tercatat. Tapi coba kita bayangkan dan kita pikirkan lagi. Kita kritisi pemikiran ini. Oke lah kalau dia melakukan kebaikan memang atas kehendak Allah. Dia sholat atas kehendak Allah. Dia berbuat baik juga atas kehendak Allah. Tapi coba kalau dia menjadikan kehendak Allah itu sebagai alibi ketika mereka melakukan kejahatan. Sebagai contoh, gue kan ngerampok bukan karena keinginan gue, tapi karena keinginan Allah. Gue kan berzina bukan karena keinginan gue. Gue sih maunya nggak berzina, tapi Allah menginginkan gue jadi penzina. Gue kan nggak mau jadi pembunuh. Allah kok yang inginin gue jadi pembunuh. Gue kan nggak mau jadi sakit. Allah kok yang pengen gue jadi sakit. Gue kan nggak mau jadi bego, tahu. Cuman Allahnya aja pengen gue bego, jadi bego dah gue. Gue kan juga nggak mau kali hidup miskin. Allahnya aja nggak ngasih gue rezeki dan Allah berkehendak gue jadi miskin. Ya udah, gue jadi miskin. Gue bisa apa? Nah, ini yang perlu kita kritisi. Pemahaman Jabariyah ini mengibaratkan manusia itu seperti wayang. Allah itu penggerak wayangnya dan manusia itu sebagai wayangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu atas kehendak Allah. Inilah yang disebut juga pemikiran fatalis. Bahwa segala sesuatu seolah-olah manusia itu tidak punya kehendak. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ada lawannya, kutub berlawannya, namanya Qadariyah. Ini adalah aliran sempalan Mu'tazilah. Apa sih Mu'tazilah? Mu'tazilah kalau sekarang kita bisa melihat adalah aliran-aliran pemikiran yang dia mengedepankan rasionalitasnya bahkan mengesampingkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ya contohnya sekarang Islam liberal lah contohnya kayak gitu. Nah, Qadariyah juga berpikiran seperti itu, kurang lebih mirip. Apa sih? Berlawanan. Kalau tadi Allah sepenuhnya memiliki kehendak atas manusia, ini kebalikannya. Bahwa Allah menciptakan manusia, udah.
kelar tugasnya dan hanya memantau aja. Lalu manusialah yang menentukan kehidupannya dan takdirnya sendiri. Allah tidak terlibat sama sekali. Itu seperti pembuat jam dengan jam. Tukang pembuat jam bikin jam sampai jadi, habis itu udah biarin tuh jamnya itu berputar sendiri tanpa harus dipandu dan sebagainya. Jadi suksesnya dia itu bukan karena Allah, tapi karena ikhtiar dia. Sakitnya dia bukan karena Allah, tapi karena ikhtiarnya dia. Lalu kemudian dia menjadi seorang yang sukses, itu bukan karena Allah. Allah nggak ada terlibatan sama sekali. Itu karena apa? Ikhtiar dia. Nah ini qadariyah nih. Kutub utara dan kutub selatan. Tengah-tengahnya ada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tidak seperti Jabariyah yang meyakini Allah sepenuhnya menentukan takdir manusia tanpa ada terlibat kehendak manusia sama sekali, dan dia juga yang tengah ini juga tidak seperti Qadariyah bahwa sepenuh yang terjadi pada manusia itu sepenuhnya adalah ikhtiar manusia. Ahlussunnah tengah-tengah. Itu apa? Memang Allah menakdirkan semua takdir yang terjadi pada manusia itu adalah lahul mahfuz. Lalu kemudian manusia diberikan kesempatan untuk memilih takdirnya. Dengan apa? Ikhtiarnya. Ya kita tahu ada ayatnya di surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Orang awam berpikir bahwa yang namanya takdir ini itu lurus aja. Ya udah begini begitu, udah kayak air mengalir aja. Padahal yang namanya takdir ya ditentukan juga dengan ikhtiar kita. Misalnya deh, coba kalau teman-teman sekarang nggak buka video ini. Kira-kira teman-teman dapat informasi ini nggak? Akan berubah nggak pemikirannya? Akan berubah nggak pandangannya? Berubah kan? Itulah yang namanya takdir. Saya kasih contoh ilustrasi yang lainnya. Misalnya, kalau teman-teman memilih untuk nggak sekolah SD, mungkin nggak teman-teman akan mendapatkan takdir untuk dapat SMP, SMA, S1, dan lain sebagainya. Nggak kan? Jadi pilihan teman-teman untuk masuk SD, lalu kemudian melanjutkan ke SMP, melanjutkan SMA, itu berarti teman-teman memilih takdirnya. Itu ibarat jalan takdir gitu. Jadi ketika kita jalan lurus, ada persimpangan nih kanan atau kiri. Ketika kita ke kanan, maka akan ada takdir yang mengikutinya. Misalnya kita ke kanan, terus nanti ke kiri, kanan, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita memiliki kiri, juga akan ada takdir yang akan mengikutinya. Jadi seluruh yang terjadi, memang itu adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dan manusia diberikan kehendak untuk memilih takdirnya. Bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu ingin mengubah dirinya sendiri. Bahwa setiap pilihan dan keputusan kita lakukan itu akan menentukan takdir kita selanjutnya. Kalau sekarang misalnya teman-teman tetap misalnya berkumpul, bersalaman, cipika-cipiki dan lain sebagainya, ya mungkin takdirnya teman-teman akan lebih besar peluangnya untuk terkena corona dibandingkan dengan teman-teman yang mencoba berikhtiar untuk meminimalisir potensi terkenanya corona. Tapi mungkin nggak teman-teman yang sudah mengisolasi diri tetap kena? Ya tetap bisa juga, ada peluangnya juga. Disitulah takdir Allah bermain. Jadi fungsi kita adalah lakukan sebaik mungkin, semampu mungkin, seikhtiar, seoptimal mungkin. Masalah hasilnya, takdirnya, ya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Clear ya terkait dengan takdir ini. Hukum meninggalkan sholat berjamaah, menutup masjid, dan memilih untuk tetap di rumah karena keadaan wabah corona ini. Terkait dengan hukum, sebenarnya kita cukup membatasi diri kita dengan fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya rasa sebagai seorang muslim ya sepatutnya kita ikutin fatwa ulama, apalagi itu selaras dengan fatwa pemimpin kita. Kalau kita nggak ngikutin fatwa pemimpin, fatwa ulama, lalu siapa lagi yang kita ikutin? Hawa nafsu kita. Setan, jin, dan lain sebagainya. Siapa? Kalau ulama aja kita nggak ikutin. Seolah-olah para ulama itu berfatwa hanya karena hawa nafsunya sendiri dan kebutuhan mereka sendiri, tidak menilai segala sesuatunya dengan kompleks. Kalau saya sih, ya kita sebagai thalabul ilmi, sebagai seorang yang kurang berilmu, ya maka wajib kita bersandar kepada orang yang berilmu. Kalau kita tidak bersandar kepada orang yang berilmu, maka ada kemungkinan besar kita akan nyasar, tersesat, bahkan kita menyesatkan orang lain. Jadi saya rasa cukup dengan fatwa ulama itu. Tapi saya akan sedikit memberikan pendapat saya terkait dengan hukum meninggalkan sholat berjamaah, menutup masjid, dan memilih untuk tetap di rumah karena keadaan wabah corona ini. Lalu bagaimana sikap kita? Ya sebenarnya dalam memahaminya kita cukup berpegang pada maksud syariah atau maksud-maksud diturunkannya syariah. Yang kedua adalah usul fikih atau asas-asas fikih, dan yang ketiga adalah qawaid fikih, kaidah-kaidah dalam fikih. Jadi yang pertama terkait dengan dalil. Dalil ini sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah orang yang sakit mendekati orang lain yang sehat.
Jadi ini adalah anjuran yang secara umum berlaku, berarti semuanya berlaku baik itu dalam hal aman ataupun tidak aman. Jadi ketika kita sakit, apalagi sakitnya itu menular, ya memang dianjurkan kita untuk tidak mendekati orang yang sehat. Apalagi kita datang ke masjid dalam keadaan sakit. Nah ini maka hukumnya kita menjadi haram untuk datang ke masjid. Karena kenapa? Ya kita akan membuat kezoliman untuk orang lain yang ada di sekitar kita, bukan hanya sakit, mungkin kematian. Yang hukumnya itu menjadi haram kalau kita datang ke masjid. Lalu dalam hal kaidah, setidaknya ada dua kaidah fikih yang bisa kita pegang dalam hal ini. Yang pertama adalah cegah mafsadat itu harus lebih dahulukan daripada kita mendapatkan manfaatnya. Yang kedua adalah ketika ketemu kemudorotan satu dengan kemudorotan yang lain, maka pilihlah kemudorotan yang jauh lebih kecil. Oke, kita lihat konteksnya. Misalnya kita datang dalam keadaan sakit. Ketika kita sakit, kita pengen datang ke masjid dengan harapan mendapatkan pahala dan ibadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita juga ingin mendapatkan pahala dalam berjamaah. Gitu manfaatnya. Tapi ketika kita datang dalam keadaan sakit, apa yang terjadi? Yang ada kita akan menimbulkan mudarat yang besar kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita sakitnya itu dalam keadaan sakit yang berbahaya dan menularkan orang lain. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Manfaatnya kita dapat nih. Lalu mudaratnya juga bisa kita berikan kepada mereka. Maka ketika dua hal ini ketemu, maka kita lebih utama untuk mencegah mudaratnya daripada kita mendapatkan manfaatnya. Jadi ketika kita sakit, berdiam diri di rumah sampai sembuh, itu lebih utama daripada kita datang ke masjid. Bahkan bisa jadi ke level haram. Kalau memang sakitnya itu bisa menular orang lain, lalu kemudian orang lain itu bisa sakit bahkan sampai mati, artinya kita sudah zalim kepada orang itu. Kalau kita melakukan sesuatu, mengambil kebaikan tapi dengan cara menzalimi orang lain, maka jatuhnya itu menjadi haram statusnya. Lalu yang kedua, apabila ketemu kemudaratan satu dengan kemudaratan yang lainnya, maka pilihlah mudarat yang lebih kecil. Ketika kita di sana dalam keadaan sakit, kita akan memberikan mudarat yang besar kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita nggak datang ke sana, karena sholat fardu berjamaah itu wajib, maka kita cari mudaratnya lebih kecil. Ketika kita tidak sholat berjamaah di masjid, maka dosa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian ada yang tertular, sakit, bahkan mati, kita zolim kepada mereka. Dosa kita bukan hanya dosa kepada Allah karena menzolimi orang lain, tapi juga kepada manusia itu. Dosa kepada Allah itu jauh lebih berat memang. Tapi dosa kepada Allah ketika kita taubatan nasuha, itu insya Allah akan dimaafkan. Tapi kalau dosa sama manusia, kalau manusianya itu tidak memaafkan, maka itu akan terus dituntut sampai yaumil hisab nanti. Oleh karena itu mudaratnya jauh lebih besar ketika kita datang dan menzalimi orang lain, apalagi sampai membuat kematian. Ya lebih baik kita pilih mudarat yang lebih kecil apa? Ya lebih baik kita sholat di rumah daripada kita sholat berjamaah lalu menzalimi orang lain. Ada pertanyaan menarik, itu kan kalau sakit. Kalau nggak sakit gimana? Kalau nggak sakit ya berarti harus sholat. Tapi kita lihat dulu faktanya. Bahwa faktanya sekarang banyak yang terindikasi sehat, padahal kenyataannya dia membawa virus di dalam dirinya atau menjadi carrier. Oke lah dia sehat. Tapi ketika dia datang dalam keadaan sehat, imunnya mungkin kuat ke masjid, ternyata dia menularkan orang lain, artinya hukumnya pun sama dengan orang yang sakit secara pengamatan mata. Ya lebih baik kita meminimalisir dengan cara kita mengisolasikan diri sampai wabah ini berakhir. Setelah wabah ini berakhir, yuk sama-sama kita sholat berjamaah di masjid. Ajak kakak, adik, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya untuk berjamaah di masjid. Jangan sampai sekarang teriak-teriak, ayo berjamaah di masjid, pas wabahnya udah kelar, Allahu Akbar, masjid kosong nggak ada dia. Ada pernyataan bahwa orang yang takut sama corona, itu imannya lemah, lebih takut sama corona dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita pahami dulu, mana makna iman? Apa makna dari iman? Ulama berpendapat bahwa iman itu adalah tasdik fi qalbi, takrir bil lisan, wal amal bil fi'il. Bahwa iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Jadi nggak cukup kalau kita ngaku beriman, hanya diyakini aja dalam hati, oh aku beriman kepada Allah. Tapi sholat nggak pernah, perbuatannya nggak ada. Lisan nggak pernah berzikir kepada Allah. Itu bukan orang yang beriman. Nah dalam konteks hal ini, dalam hal corona, ya kita memang meyakini bahwa hidup dan mati itu sudah ditentukan sama Allah. Itu adalah bagian dari keimanan kita dalam tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberikan rezeki, memberikan sakit, dan menyembuhkan kita. Itu memang kita penting kita beriman. Tapi nggak cukup kita meyakini itu. Ya memang musibah yang terjadi pada kita, itu memang sudah ditentukan. Tapi Allah mengajarkan kita. Contohnya apa? Di surat An-Nas. Untuk minta sama Allah perlindungan dari orang-orang yang ingin menghasut kita, baik dari kalangan jin maupun manusia.
Jadi lisan kita, walaupun kita misalnya yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, tetap lisan kita tetap minta pertolongan, berikhtiar untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari hal-hal ini. Yang ketiga, tindakan kita. Jangan sampai kita yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, tapi tindakan kita mengarah kepada kematian. Bukan mengarah kepada kehidupan. Contohnya apa? Nyebrang jalan, nggak lihat kanan, lihat kiri. Ya, datang tuh takdir kematian. Karena ikhtiar kita mengarahkan kepada kematian. Itu nggak cukup diyakini dalam hati bahwa Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan kita. Corona itu datang dari Allah. Ya, tapi kalau ikhtiar kita mengarahkan kepada kematian, ya mati kita. Kalau ikhtiar kita mengarahkan kepada kesembuhan, ya sembuh kita. Insya Allah. Jadi yang namanya keimanan nggak cukup kita meyakini Allah dalam hati. Tetap kita harus lakukan dengan lisan dan juga perbuatan kita. Kita ngaku sayang sama Allah di dalam hati, tunjukin lisan kita sering nggak zikir. Atau jangan-jangan seringan kita nyanyi-nyanyi, mengumpat daripada kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita, coba kita ngaca deh. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, lebih banyak mana perbuatan kita yang mengarahkan kita kepada hal yang dicintai sama Allah, hal yang disukai sama Allah, atau malah mengarahkan kita kepada hal yang dibenci oleh Allah dan bahkan dimurkai oleh Allah. Jadi arahkan keimanan kita secara tepat. Bukan hanya sekedar meyakini, tapi juga kita harus aktualisasikan dalam bentuk lisan dan juga perbuatan kita. Oke ya, mungkin itu sedikit sharing saya. Kalau setuju silahkan like, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya namanya juga berpendapat, boleh-boleh aja. Silahkan kalau ada punya pendapat lain, ya silahkan tulis di komentar. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan share kepada kerabat teman-teman semua. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.